Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa JAK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sisi manusia yang kelima sebagai makhluk adamiyah yang disebut dengan kalimat Bani Adam. Keturunan Adam, bukan keturunan monyet, sebagaimana pendapat Charles Darwin. Sebagai makhluk adamiyah dengan kalimat Bani Adam, dalam Al-Quran disebutkan hanya 7 kali. 1 kali dalam surat Yasin ayat 60, 1 kali dalam surat Al-Isra ayat ke-70, walaqad karomna bani Adama, sungguh kami muliakan yang namanya keturunan Adam. Demikian pula agar Bani Adam tidak menyembah setan, tapi hendaklah menyembah Allah, karena setan musuh manusia yang nyata. 5 kalimat Bani Adam disebutkan dalam surat Al-A'raf, ayat ke-26, ayat yang ke-30, ke-31, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Adam, manusia sebagai makhluk adamiyah menunjukkan sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Inilah yang namanya makhluk bermoral. Karena itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah sesungguhnya untuk mencetak moral yang tertinggi yang disebut dengan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak yang tertinggi untuk memuliakan manusia. Semua ayat-ayat yang berkaitan dengan Bani Adam konteksnya agar manusia menjadi manusia yang mulia. Contoh umpamanya, ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia keturunan Adam, hendaklah kalian berhias diri setiap kalian mau masuk masjid untuk beribadah, untuk sholat, untuk iktikaf, supaya kamu mulia. Jangan masuk masjid pakai kaos oblong. Mendingan kalau kaos oblongnya mahal, kaos oblong gratis, di belakangnya ada iklan-iklan yang membuat yang di belakangnya tidak konsentrasi. Banyak orang yang menghinakan diri dalam beribadah. Padahal, kata Allah, hendaklah kalian berhias. Demikian pula ayat yang menyatakan, ya Bani Adama, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Walibasu taqwa dzalika khair. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian 3 pakaian. Kenapa kalimatnya diturunkan? Karena semua pakaian jenis apapun awalnya karena hujan yang diturunkan oleh Allah kepada bumi, kemudian bumi menjadi subur, dan kesuburan bumi itulah yang kemudian menciptakan sesuatu yang lain. Termasuk ada pohon kapas, ada yang namanya benang sutra, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Karena itu konteksnya diturunkan. Tetapi pakaian yang diturunkan oleh Allah adalah ada 3 pakaian. Yang pertama sawatikum. Sawah artinya jelek. Su, jelek. Ini artinya menurut Al-Mawardi, pakaian menutup alat vital. Menurut alat vital, yang kalau alat vital laki-laki 1, alat vital wanita 2. Itulah yang disebut dengan underwear dan bra. Itulah pakaian yang terendah untuk membedakan dengan hewan. Karena itu orang-orang primitif sekalipun yang ada di pedalaman, mereka kalau tidak pakai daun, tidak pakai kulit, tidak pakai
yang namanya kulit binatang atau kulit pepohonan, maka mereka lukis yang mereka samar-samarkan agar tidak kelihatan sawahnya. Yang kedua, pakaian rias. Itulah pakaian rias yang kita pakai, termasuk saya, ini pakai jas, pakai batik, pakai peci, pakai kacamata, pakai sepatu, itu pakaian rias. Yang masing-masing itu yang disebut dengan pakaian budaya. Pakaian budaya setiap negara, setiap yang namanya kota, setiap kampung punya budaya. Karena itu pakaian budaya adalah pakaian duniawi. Makanya termasuk jubah tidak menunjukkan ketakwaan. Surban tidak menunjukkan ketakwaan. Peci haji tidak menunjukkan ketakwaan. Tapi itu adalah pakaian duniawi. Termasuk rumah, itu pakaian. Kendaraan, pakaian. Pakaian budaya. Dan budaya yang terhebat di dunia terbanyak. Yaitu budaya di Indonesia. Pakaian itu beda dengan negara-negara lain. Tapi di Indonesia variatif sekali. Nah, yang ketiga, inilah pakaian termulia. Yaitu pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Pakaian kejujuran, pakaian integritas, pakaian toleransi, pakaian ibadah, pakaian saling menghargai dan menghormati orang lain, pakaian kepekaan sosial. Karena itu Rasulullah menyatakan, yukadzibu biddin, orang yang menisahkan agama adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang bakhil, yang pelit, orang yang selalu ria dan lalai, tidak menegakkan sholat. Itulah pakaian yang tertinggi adalah yang mengimplementasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut pakaian takwa. Terima kasih. Walaupun minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.